Oke, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Kemudian ada yang datang di tempat usaha saya dan menanyakan pertanyaan yang sama seperti ditinggalkan di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama itu yang sering ya, ini yang paling sering ditanyakan itu, Bang, butuh berapa duit atau modal untuk membuka usaha jasa transfer uang? Jadi kalau modal menjadi alasan, ya, maka saya yakin dan percaya usaha tidak akan jalan. Walaupun yang menurut saya modal itu paling utama. Tapi apakah teman-teman tunggu harus punya modal yang besar, yang gede, baru usahanya jalan? Menurut saya tidak. Ya, mau 10 juta mungkin, mau 5 juta mungkin, go dulu, jalan dulu, ya, jalan dulu. Jangan tunggu nanti modalnya sampai 20 juta, 30, 40 atau 50 juta, baru jalan. Ingat, waktu tidak akan berhenti, ya. Jadi apa? Action dulu, dari modal yang kecil dulu. Jadi kalau ada yang datang, misalnya, karena banyak yang datang, Bang, saya punya modal cuman 5 juta. Atau ada yang bilang 8 juta, 10 juta, 15 juta. Saya bilang, jalani saja dulu. Ya, terutama yang di desa. Karena di desa kan belum tentu hari pertama pembukaan, terus langsung ada yang datang, Bang, saya pingin transfer uang 5 juta atau 10 juta. Tidak. Nah, ini karena di desa. Di desa itu kan kemampuan di desa ya teman-teman pasti tahu. Contohnya saya cerita ini sesuai pengalaman ya. Itu yang datang kebanyakan yang transfer itu 150, 200, 300 sampai 500. Adapun 1 juta, 2 juta, tapi itu jarang. Jarang ya, mungkin 2 minggu, 3 minggu baru ada yang seperti itu. Ya, jadi jangan takut. Bang, saya punya modal kecil soalnya, jadi saya tidak berani untuk jalan. Nah ini, kalau baru memulai saja, baru rencana memulai saja sudah takut, kapan mau jalan, ya? Jadi teman-teman kalau sudah punya modal 5 juta mungkin, atau 6 juta, action, jangan diam. Waktu selalu berputar, siang, malam, dan seterusnya. Jadi kalau tunggu modal sampai 20 juta dulu, ya untung-untung kalau pas sebulan dapat 2 juta. Maksud saya 20 juta. Atau pas sebulan dapat 50 juta modalnya. Tapi kalau belum, 3 tahun kemudian baru, atau 4 tahun kemudian baru dapat modal, bagaimana? Rugi dong. Ya kan? Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini yang sering ditanyakan. Bang, dengar-dengar untuk mesin edisi tanpa target itu menggunakan ATM BRI, baik itu transfer maupun tarik tunai dan cek saldo, itu nggak bisa lagi. Sampai saat ini video saya buat untuk ATM Bank BRI, ya, mau tarik tunai, cek saldo, transfer antara bank atau sesama bank menggunakan mesin edisi tanpa target masih tetap bisa. Ya, sampai saat ini video yang saya buat ini masih tetap bisa. Jadi tidak perlu takut. Yang pingin memiliki mesin edisi tanpa target itu, yang sering saya pakai, itu masih tetap bisa, tidak ada masalah, ya. Jadi tidak perlu ragu. Yang pingin beli silakan, ya. Sudah ada itu linknya yang saya sertakan di deskripsi. Jadi silakan cari dan beli di toko tersebut, karena saya beli masing-masing tipe dari A930 dan A920 itu di toko yang sama, dan tetap untuk transaksi menggunakan ATM BRI tetap masih bisa. Yang sampai saat ini belum bisa untuk transfer dan tarik tunai menggunakan ATM BSI itu belum bisa, sampai saat ini belum bisa. Untuk ATM BPD ya semua bisa, dan yang lainnya pun tetap bisa, aman. Ya,
Kemudian pertanyaan yang terakhir yang sering ditanyakan, ya, Bang, padahal sudah ada videonya itu, untuk registrasi itu butuh berapa lama? Ya, untuk registrasi itu butuh berapa lama untuk mesin edisi tanpa target? Kalau saya ya pengalaman, karena ada yang di kolom komentar itu katanya, benarkah itu sampai lamanya 1 bulan? Enggak. Dan ini tergantung karena daerah saya itu jauh, jadi 15 hari sampai ke rumah saya, ke alamat itu 15 hari. Jadi kalau teman-teman yang dekat, saya rasa mungkin lebih cepat dibandingkan saya, karena saya yang jauh, jadi butuh 15 hari. Jadi prosesnya itu kalau nggak salah yang diinfokan itu cuma 7 hari, ya. Kemudian nanti ada proses berikutnya sampai masuk ke alamat saya itu butuh 15 hari. Jadi tidak ada itu yang sampai 30 hari atau 1 bulan, ya. Cepat, pokoknya aman, tidak ada masalah untuk registrasi, itu tidak ada masalah. Yang penting registrasinya itu harus yang benar, ya. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya itu cara registrasi untuk mesin edisi tanpa target, ya. Itu kalau diikuti, karena banyak yang di kolom komentar itu katanya ada yang sedikit bermasalah, entah kenapa. Yang pasti menurut saya mungkin dokumennya kurang lengkap, atau pada saat pengiriman gambar sebagai bukti itu mungkin buram, ya, kurang jelas sehingga agak lama. Tapi kalau misalnya jelas semua mungkin akan lebih cepat dibandingkan yang saya alami. Oke, terima kasih buat teman-teman yang belum terlalu mengerti atau punya rencana untuk mau memiliki mesin edisi tanpa target, terus masih bingung, silakan tanya-tanya. Insya Allah saya akan jawab di kolom komentar. Kalaupun itu terlalu banyak pertanyaan yang sama, mungkin akan saya buatkan videonya. Terima kasih yang sudah nonton video-video sebelumnya. Bahkan mudah-mudahan video ini juga nanti akan kita sharing tentang usaha jasa transfer uang bagi pemula, ya, seperti saya, terutama yang di desa. Kita akan saling bantu untuk solusi mungkin. Oleh karena itu silakan tinggalkan kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan mudah-mudahan ada solusinya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, kondisi agar tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.